Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 mata kuliah Enterprise Architecture Integration ingin memaparkan terkait Internet of Things atau IoT. Dengan anggota Diah Najunda Salsabila, Jennifer Johanda Pinkan, Risma Amalia Shalom, dan Ulfi Alifiani Maulana Putri. Terdapat 5 poin yang akan kami bahas. Apa itu IoT? IoT atau Internet of Things adalah suatu konsep di mana konektivitas internet dapat bertukar informasi satu sama lainnya dengan benda-benda yang ada di sekelilingnya. IoT diibaratkan sebagai alat-alat fisik yang bisa terkoneksi dengan internet, misalnya kulkas, television, mesin cuci, atau barang elektronik lainnya yang dapat dikontrol menggunakan smartphone untuk memastikan dalam keadaan mati atau menghidupkan dan aktivitas lainnya. Kapan IoT muncul? IoT atau Internet of Things merupakan teknologi yang ditemukan oleh Kevin Austin pada tahun 1999. Hingga saat ini, teknologi IoT sudah dikembangkan dan diaplikasikan di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga itu ada where, yaitu di mana penerapan IoT dilakukan. Penerapan elektronik yang telah dilengkapi oleh IoT akan terhubung satu sama lain melalui internet yang telah dirancang untuk dapat bertukar data. Berikut merupakan penerapan IoT sederhana yang diterapkan. Yang pertama ada pada smart home, yaitu penerapan IoT pada kebutuhan rumah, misalnya dengan membuat alat untuk mematikan lampu dari jarak jauh. Kemudian yang kedua ada smart city, yaitu penerapan IoT pada keutuhan kota. Misalnya alat pengingat yang tersambung dengan hotline ke Dinas Kebersihan Kota untuk peringatan sampah yang sudah menumpuk di titik-titik tertentu. Kemudian yang ketiga ada sistem keamanan biometrik, yaitu penerapan IoT dengan menggunakan sensor sidik jari, mata, dan sebagainya, misalnya pada login aplikasi. Kemudian yang keempat ada who, yaitu siapa pengguna IoT. Penggunaan IoT di zaman sekarang tentunya sudah sangat berkembang dengan pesat. IoT diciptakan untuk memudahkan pekerjaan penggunanya. Penggunaan IoT sendiri lebih ditargetkan kepada orang yang suka mengeksplor teknologi dan merubahnya menjadi lebih bermanfaat dengan mempermudah pekerjaannya dengan menyambungkan sistem IoT dengan smartphone. Berikut merupakan sektor industri yang wajib mengimplementasikan teknologi IoT di zaman sekarang, yaitu yang pertama ada industri pertanian. Contohnya itu dengan adanya sistem pelacak tanaman dan ternak untuk membantu survei lahan. Kemudian yang kedua ada industri manufaktur, yaitu dengan adanya sistem pabrik pintar untuk mempermudah alur proses produksi. Kemudian yang ketiga ada perbankan, dengan adanya sistem pelayanan dan pemrosesan pembayaran untuk pelanggan. Yang keempat ada energi, dengan sistem pemantauan area bisnis menggunakan drone untuk memantau keselamatan kerja. Yang kelima ada retail, yaitu sistem analisa perilaku pelanggan. Yang keenam ada transportasi, dengan adanya sistem analisa pergerakan dan logistik untuk memantau perutaan logistik. Lalu yang ketujuh ada kesehatan, dengan adanya sistem pendataan untuk menghindari pendataan manual yang rawan kesalahan. Kemudian yang kedelapan ada komunikasi, dengan memainkan peran kunci dalam layanan jaringan 5G. Lalu yang terakhir ada perhotelan, dengan adanya sistem integrasi penawaran tamu dengan menghubungkan sistem hotel dan gadget tamu secara bersamaan. Mengapa perlu menerapkan Internet of Things? Internet of Things dapat mengoptimalkan kehidupan manusia dengan bantuan sensor dan kecerdasan buatan yang menggunakan jaringan internet untuk menjalankan perintah-perintah dan menghubungkan manusia dengan perangkat serta perangkat dengan perangkat. Fungsi Internet of Things adalah mengumpulkan data atau informasi, kemudian mengolah data sehingga menghasilkan makna yang dapat dipahami. Internet of Things dapat mengubah manajemen informasi sehingga mendapatkan sistem dan solusi cerdas yang dapat diterapkan di rumah, kantor, rumah sakit, transportasi, perusahaan, sekolah, dan pabrik. Konsep IoT mengacu pada 3 elemen utama pada arsitektur IoT. Yang pertama, barang fisik yang dilengkapi modul. Yang kedua, perangkat koneksi ke internet seperti modem dan router wireless PD. Yang ketiga, cloud data center, tempat untuk menyimpan aplikasi beserta database. Seluruh penggunaan barang yang terhubung ke internet akan menyimpan data. Data tersebut terkumpul sebagai big data yang kemudian dapat diolah untuk dianalisa
baik oleh pemerintah, perusahaan, maupun negara asing untuk kemudian dimanfaatkan bagi kepentingan masing-masing. Kemudian adalah salah satu contoh penerapan IoT, yaitu smart farming. Sebagian besar smart farming digunakan untuk menunjukkan penerapan solusi IoT dalam pertanian. Meskipun IoT smart farming serta IoT industri tidak sepopuler perangkat yang terhubung dengan konsumen, tetapi pasarnya masih sangat dinamis dan adopsi solusi IoT untuk pertanian akan terus tumbuh. Teknologi dan IoT berpotensi mengubah pertanian dalam banyak aspek, yaitu ada 5 cara IoT dapat meningkatkan pertanian. Yang pertama, data. Banyak data yang dikumpulkan oleh sensor smart farming, misalnya kondisi cuaca, kualitas tanah, kemajuan pertumbuhan tanaman, atau kesehatan ternak. Data ini dapat digunakan untuk melacak keadaan bisnis secara umum, kinerja staf, efisiensi peralatan, dan lain-lain. Yang kedua, kontrol yang lebih baik atas proses internal dan akibatnya dapat menurunkan resiko produksi. Kemampuan untuk memperkirakan output dari produksi memungkinkan untuk merencanakan distribusi produk yang lebih baik. Yang ketiga, manajemen biaya dan pengurangan limbah berkat peningkatan kontrol atas produksi. Mampu melihat anomali dalam pertumbuhan tanaman atau kesehatan ternak, dapat mengurangi risiko kehilangan hasil panen. Yang keempat, peningkatan efisiensi bisnis melalui proses otomatisasi. Dengan menggunakan perangkat pintar, dapat mengotomatisasi beberapa proses di seluruh siklus produksi, misalnya irigasi, pemupukan, atau pengendalian hama. Yang kelima, kualitas dan volume produk ditingkatkan. Mendapatkan kontrol yang lebih baik atas proses produksi dan mempertahankan standar kualitas tanaman dan kapasitas pertumbuhan yang lebih tinggi melalui otomatisasi. Akibatnya, semua faktor ini pada akhirnya dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari kelompok 17, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.